dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Firman yang ketiga di kitab 28:13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi sebelum diangkat, Tuhan sudah mengangkat putra mahkota untuk negeri beranugerah itu. Ini harus menjadi catatan untuk kamu semua di pedalaman sana yang sedang menunggu. Selamat sore saudara-saudaraku yang ada di distrik Kopi Roma. Ya, hari ini saya mendapat berkat, dapat utusan Tuhan mengirim seorang tamu dari tengah-tengah kamu semua, yaitu kepala kampung. Ya, datang berkomunikasi, bersilaturahmi, lalu berbagi rasa dengan kita semua sebagai bagian integral dari seluruh masyarakat Papua Selatan. Hari ini kamu masih berada di kejauhan pedalaman, tapi proses sudah mulai bergulir, proses sudah mulai berjalan. Iya. Saya berjuang mempersiapkan diri mulai dari kampung Jayapura sampai ke Jakarta dengan cita-cita harus pulang. Sampai skripsi saya pada saat itu saya menulis tentang masyarakat desa waktu itu. Lalu di halaman depan tulisan skripsi saya tulis, ku persembahkan untuk beribu harapan yang masih menanti di pedalaman sana. Ya. Dan saya buktikan untuk datang membawa sukacita, supaya sukacita itu juga hadir menjamah kamu semua yang ada di pedalaman itu. Cahayanya mungkin belum terlalu terang, ya, tapi cahaya besar akan hadir untuk menyinari kamu semua di pelosok manapun di tanah ini. Tanah ini tanah terberkati. Kenapa? Siang lebih dulu terjadi di tempat ini. Mestinya dengan rahmat siang itu kita harus maju terlebih dulu. Tetapi karena ada persoalan, kita belum dapat pemimpin yang bisa mengantarkan rakyatnya yang selalu berada di gerbang fajar, gerbang siang, gerbang waktu di tempat ini. Ini tanah terberkati, tanah yang penuh rahmat untuk kamu semua. Saya berbahagia bisa mengirimkan wajah saya dan suara saya untuk kamu semua di COVID. Ya, moga-moga kamu bisa menyambutnya. Inilah saya ketika ada banyak suara yang simpang siur sampai ke telinga kamu semua. Tapi ketahuilah bahwa jenggot tua ini bukan berarti sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jenggot itu adalah pralambang kematangan dari tokoh Papua Selatan. Tokoh besar hati nurani rakyat Papua Selatan. Ya, saya datang bukan untuk memperkaya diri dengan jabatan itu. Sudah 10 tahun saya buktikan untuk tidak memperkaya diri. Tetapi sebelum kamu semua menjadi masyarakat yang hidup berkecukupan, saya tidak rela untuk menjadi orang kaya di atas ketidakcukupan kamu semua. Itu komitmen saya, sehingga saya membuat sumpah di atas tanah ini, membuat kaul tentang kaul kemiskinan, ya, untuk tidak sudi menggunakan rahmat jabatan ini untuk memperkaya diri, tetapi rahmat jabatan ini untuk melayani kamu semua, supaya kamu ada kepastian bahwa melalui tokoh besar hati nurani rakyat, kita bisa mencapai tahapan harapan yang selama ini terhenti dan tidak pernah bergerak. Dan tanda pergerakan untuk kita di Papua Selatan sudah mulai.
20 tahun saya berjuang untuk Provinsi Papua Selatan. Orang bilang tidak bisa, tapi saya tetap berseteguh bahwa kecuali Tuhan saja yang membisikkan itu ke telinga saya bahwa John, kau tidak usah berjuang lagi karena saya tidak berkenan dan tidak sudi untuk memberikan kamu rahmat provinsi itu. Karena tidak ada bisikan suara Tuhan, makanya saya memberanikan diri bahwa Tuhan pun sejalan dengan perjuangan kami. Sehingga berapa kali matahari terbit, puluhan kali dan bahkan ratusan kali kami mengalami hari dan matahari ini terbit. Sampai di satu saat di sebuah fajar di Cakrawala Timur muncul sebuah catatan pendek. Selamat datang Provinsi Papua Selatan. Berbahagialah orang Provinsi Papua Selatan. Ini rahmat bagimu menjadi kendaraan perubahan ke depan. Tapi ada catatan. Yang bisa melakukan perubahan itu adalah tokoh besar yang berhati nurani rakyat. Bukan tokoh yang menggunakan jabatan dan hak rakyat untuk memperkaya diri. Tidak. Hanya tokoh yang diurapi dan diutus untuk negeri ini. Untuk mengurus rakyat. Itu saja kata-kata saya untuk kamu. Tidak usah ragu karena kamu punya telinga, Tuhan suka kasih. Dengar saja apa yang orang bilang. Itu adalah cerita-cerita penyesatan untuk kamu semua supaya kamu berpaling dari tokoh besarmu. Tapi Tuhan udah kasih tokoh terbaik untuk kamu. Jangan sia-siakan waktu itu.